Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok non-linear programming, saya Abidar Agil Faredikian dengan NIM 186500102 ditemani dengan teman saya. Abdurrahman Wahid Kasogi, NIM 186500070. Akan mempresentasikan tentang non-linear programming. Yang pertama adalah pengenalan untuk non-linear programming sendiri. Dalam linear programming, tujuan kita adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan atau meminimalkan subjek fungsi linear ke konstran linear. Fungsi linear punya bentuk sebagai sum product A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3 dan seterusnya. Jadi fungsi linear tidak melibatkan eksponen, logaritma, akar kuadrat, produk variabel dan sebagainya. Karena fungsi yang memiliki komponen ini adalah non-linear. Jika masalah linear programming layak, maka setidaknya dalam teori selalu dapat dipecahkan karena ini untuk linear programming ya, karena kita tahu solusinya adalah titik sudut, titik di mana garis itu berpotongan, adalah sejumlah titik solusi yang mungkin terjadi, sama algoritma simplex yang dapat menemukan titik itu tadi. Dan juga untuk analisis sensitivitas yang sangat informatif, relatif mudah untuk mendapatkan masalah LP. Tetapi dalam banyak kasus menarik, masalah dunia nyata, fungsi objektif mungkin tidak fungsi linear. Jadi nggak linear kadang masalah dunia nyata itu. Atau beberapa kendala yang mungkin tidak linear, seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk optimasi masalah sendiri yang melibatkan non-linearitas, disebut non-linear programming atau masalah non-linear programming. Maaf itu ada typo di situ. NLP sendiri yang tidak memiliki constraint atau yang tidak memiliki masalah itu disebut NLP yang tak terbatas karena tidak memiliki constraint. Solusi untuk NLP ditemukan menggunakan searching searching prosedur atau yang namanya prosedur pencarian. Nah, solusi ini lebih sulit untuk ditentukan dibandingkan dengan LP. Satu masalah adalah kesulitan dalam membedakan antara lokal titik minimum atau maksimum dan global titik minimum atau maksimum. Nah, seperti dalam program linear, fx1, x2, dan lain-lain adalah fungsi objektif dari NLP. Dan G1, tanda kurung tutup kurung x1, x2, x3 kurang lebih sama dengan atau kurang dari sama dengan B1, GM, dan lain sebagainya itu adalah constraint-nya NLP. Jika NLP adalah masalah maksimalisasi, maka setiap titik di daerah yang layak untuk yang F tutup kurung buka kurung kurang lebih besar atau sama dengan F, X berlaku untuk semua poin X di wilayah yang layak adalah solusi optimal untuk NLP. Untuk setiap NLP sendiri untuk maksimalisasinya titik layak X sama dengan X1, X2 dan seterusnya adalah lokal maksimum. Jika cukup kecil, poin yang layak X memiliki ya seperti yang itu memenuhi fx lebih besar daripada sama dengan. Ini kita masuk ke pengenalan nonlinear programming atau NLP. Ada 3 jenis poin yang nonlinear programming dapat memilih maksimum lokal atau minimum. Yaitu adalah poin ini sering disebut sebagai kandidat ekstrim. Yang pertama, poin di mana A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, atau Fx sama dengan 0, disebut titik sentasioner Fx. Dan yang kedua, yaitu poin di mana Fx tidak ada. Dan poin ketiga, titik akhir A dan B dari interval A dan B. Oke, kita masuk ke pengenalan masih sama, ke pengenalan nonlinear programming. Definisi daerah feasible atau feasible region yaitu adalah himpunan titik X1 sampai Xn yang memenuhi seluruh M kendala. Definisi solusi optimal bagi nonlinear programming yaitu pada kasus max, itu X sebagai suatu titik di feasible region di mana Fx lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di feasible region. Dan untuk kasus minimnya itu adalah X suatu titik feasible region di mana Fx lebih kecil sama dengan Fx
untuk semua X divisible region. Oke, di sini di dalam linear programming dengan daerah variable yang berupa himpunan converse, solusi optimal adalah salah satu dari titik ekstrim atau titik pojok. Di dalam nonlinear programming, walaupun daerah variable berupa himpunan converse, solusi optimal belum tentu pada titik ekstrim atau titik pojok. Oke, kita masuk ke contoh. Jika digunakan K unit alat dan L orang tenaga kerja, maka suatu perusahaan dapat memproduksi KL unit suatu produk. Jika alat dapat dibeli $4 per unit, tenaga kerja harus dibayar $1 per orang dan dimiliki modal sebesar $8 untuk membeli alat dan membayar tenaga kerja. Bagaimana perusahaan tadi memaksimumkan jumlah barang yang akan diproduksi? Oke, untuk di sini cara pengerjaannya yaitu max Z sama dengan KL, yaitu di mana fungsi objektif adalah memaksimumkan jumlah produksi sebagai fungsi dari alat dan tenaga kerja. 4 alat tambah 1 tenaga kerja lebih kecil sama dengan 8, dan 1 tenaga kerja dan alat lebih besar sama dengan 0. Di sini ada kendala modal dan non-negativitas. Daerah visible ABC berupa himpunan converse. Titik D terkena garis stop profit paling akhir, tapi bukan titik pojok. Untuk grafiknya bisa dilihat di samping. A, B, C itu berupa himpunan converse. Ini ya, yang titik ini. Ya, himpunan converse. Ini titik A dan titik B ini adalah himpunan converse. Sedangkan untuk titik D itu adalah garis stop profit paling akhir. Ini udah. Ya, jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila memang banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami juga masih belajar. Kami memang perlu pembenahan, perlu adanya saran dan kritik dari teman-teman dan juga dosen terkait lebih gampang memahami untuk kedepannya. Kami dari kelompok non-linear programming mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau sekurang-kurangnya. Kami mohon maaf. Semoga itu menjadi pembelajaran untuk kedepannya bagi kami. Dan apabila ada kelebihan kata atau segala apapun itu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.